Komisi 3 itu kan saya anggap tuh cawe-cawe itu. Risikonya cukup tinggi kalau ditangani oleh tuan rumahnya sendiri gitu ya. Itu yang dari awal makanya saya katakan. Tapi tentunya kalau kita secara logika saja ya, ada dua pihak yang sedang bertikai. Ya harusnya penengah kan. Posisi penengah ini kan sebenarnya dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi bisa dilakukan KPK karena penyidik dalam hal ini adalah pemberantasan korupsi selain dari kepolisian dan kejaksaan adalah KPK. Tapi kita tidak melihat ada willingness yang kuat dari KPK ya pada saat ini. Apa saya yang kurang mengikuti perkembangan dari KPK, mudah-mudahan nggak lama lagi KPK dengan mungkin adanya tekanan dalam masyarakat untuk melihat positioning KPK kemudian muncul dan bisa memberikan bukan hanya statement tapi tindakan yang nyata dalam proses ini, minimal mengawal secara sungguh-sungguh proses ini dengan baik. Iya, di pasal 10A di huruf E itu ada poin yang mengatakan berwenang mengambil alih apabila adanya campur tangan atau katakanlah bagaimana eksekutif, legislatif dan judikatif ikut cawe-cawe di kasus ini. Komisi 3 itu kan saya anggap tuh cawe-cawe itu. Mereka datang ke sana kemudian konferensi pers, kita nggak tahu pembicaraan apa di belakang itu. Jadi sebenarnya menurut pasal 10A huruf I itu udah memenuhi syarat untuk mengambil alih karena ada campur tangan. Anda nggak bisa katakan ini Komisi 3 kemarin hadir di sana itu hanya bagian manajemen, bagaimana mereka digaji di Komisi 3 sebagai bidang hukum kemudian mereka datang. Nah, begitu. Ini kan kita nggak bisa memandang ini linear. Makanya dari awal saya mengatakan memang KPK ini harus mengambil alih case ini karena udah memenuhi syarat. Oke, katakan ada yang namanya SPDP online, artinya begitu penyidikan dimulai dengan 3 itu surat sprindik itu, kemudian mereka akan melaporkan ke KPK dan itu perintah undang-undang supervisi koordinasi monitoring yang dilakukan oleh KPK. Tetapi kalau kemudian dasolennya begitu, dasainnya begitu, dasolennya kemudian mereka ragu-ragu, ini yang saya bilang ini ada kaitan dengan yang saya sebut sebagai tadi inline dengan disebut oleh Pak Heri bahwa memang pelemahan KPK itu terjadi. Karena saya mengatakan orang bisa berubah dari waktu ke waktu, yang paling aman adalah bagaimana KPK terus mensupervisi ini sehingga kemudian dalam hal ada terjadi hal-hal yang meragukan sehingga mereka dapat sesuai kewenangan Undang-Undang 19 2019 itu diminta tidak diminta KPK berwenang mengambil alih ini karena ini melibat di pasal 11 itu melibatkan aparat penegak hukum. Gitu sementara Bre. Itu yang saya bilang risikonya cukup tinggi kalau ditangani oleh tuan rumahnya sendiri gitu ya. Itu yang dari awal makanya saya katakan ini kan republik ini persoalan kepercayaan persoalan utamanya. Nggak ada yang bisa dipercaya lagi di negeri ini. Even kepada presidennya, rakyatnya tiap hari bikin meme-meme juga kan, ngeledek-ngeledek gitu kan. Rakyatnya disuruh keluar dari negerinya gitu. Kan itu kan mengurangi kepercayaan gitu. Ada nggak ketulusan dalam membangun hukum yang baik? Karena kalau kita bicara hukum itu, apalagi kasus ini, nanti itu kan pertanyaannya kan siapa pelaku utamanya, siapa pelaku membantunya, siapa yang memberi perintah, siapa pelaksana. Terus bagaimana pihak-pihak yang menikmati ini kan harus dibuka oleh 9 orang ini gitu.